kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Secret Society of Second-Born Royals. Film Disney yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang adanya organisasi rahasia yang merangkul, mengayomi, dan melatih anak kedua yang lahir pada sebuah kerajaan. Film berawal dengan diperkenalkannya tokoh utama kita yang bernama Princess Manta, panggilannya Sam. Dia merupakan putri kedua di kerajaan sebuah negara bernama Illyria. Illyria tergolong salah satu negara terkecil di Eropa. Sam merupakan pribadi yang tomboy, berbeda sekali dengan kakaknya yang bernama Ellen. Ini adalah Mike, teman dari kecilnya Sam. Dia merupakan anak dari pengawal istana. Keanehan selanjutnya dirasakan oleh Sam ketika dia bisa merasakan bunyi-bunyian, yaitu bunyian yang sedetail mungkin. Seperti bunyi detak jantung, juga bunyi sayap dari lalat. Itu membuat Sam kaget, kebingungan, dan merasa cemas. Sempat terjadi kekacauan di acara konsen dan mereka yang berada di bawah umur pun ditahan di kantor polisi. Lalu datanglah ayah Mike yang menjemputnya. Ya, ayah Mike adalah salah seorang pengawal istana ya. Ibunya tahu kalau putrinya sedang berada di penjara pada malam itu, namun dia membiarkannya karena putrinya wajib mendapatkan konsekuensi atas tindakannya. Nah, ibunya memberitahukan kalau Sam bakal pergi ke kelas musim panas. Kalau di sana itu diartikan sebagai kelas hukuman gitu ya, untuk anak-anak yang membutuhkan pelajaran khusus. Sampailah hari kepada keesokan harinya, Sam pun pergi ke sekolahnya untuk mengikuti kelas musim panas. Ternyata di kelas tersebut tidak hanya ada dirinya saja. Gadis ini bernama Princess January. Dia merupakan putri kedua dari kerajaan yang berbeda, namun kerajaannya masih memiliki ikatan dengan kerajaannya Sam. Lalu anak laki-laki yang rambut keriting ini adalah Pangeran Matteo. Dan yang baru datang ini adalah Pangeran Tuma. Lalu datanglah guru yang bakal mengajar mereka. Dia bernama Mr. James. Dialah guru yang bakal mengajari para putri dan pangeran ini. Ternyata Bapak James ini juga adalah merupakan seorang pangeran. Dia adalah putra kedua di kerajaannya. Lalu Mr. James pun mengeluarkan kemampuannya untuk membuat dirinya menjadi kembar dua, dan itu membuat semuanya terkejut. Lebih mengagetkannya lagi, ternyata dia nggak hanya bisa menjadi dua, bahkan lebih dari itu. Nah, disinilah Mr. James menjelaskan semuanya kepada mereka kalau mereka anak kedua dari kerajaan memiliki kemampuan khusus. Mr. James hanyalah pembimbing dalam program ini. Ternyata kepala programnya adalah ibunya Sam. Lalu Mr. James melaporkan kepada ibunya Sam yang merupakan kepala dari organisasi rahasia ini tentang adanya Napi 34 yang sudah keluar dari penjara. Lalu kita berpindah kepada scene di mana 5 orang putri dan pangeran ini dibawa oleh Mr. James. Mereka akan diuji kemampuan fisiknya. Misi mereka pada pelatihan kali ini adalah pergi menuju ke sebuah piramida di ujung sana. Mereka harus menggunakan tembok-tembok yang tersedia untuk menghindari tembakan laser. Di tengah pelatihan ini, mungkin karena dorongan rasa takut dan perasaan terdesak, Roxana mulai mendapati kekuatannya, yaitu bisa membuat dirinya menghilang. Setelahnya mereka berusaha untuk membantu Pangeran Tuma untuk menyelamatkan diri. Sam yang memiliki kemampuan pendengaran yang kuat, ternyata dia menyadari ada jebakan lain yang sedang dilepaskan. Sam seorang diri dan berlari menjauhi kejaran laser. Dan sesaat ketika dia sudah tepat berada di depan piramida, dia pun terjatuh karena tembakan laser. Pelajaran pada hari itu pun diakhiri dan terlihat kalau kemampuan mereka sudah mulai meningkat walaupun pada pelajaran pertama. Pangeran Tuma memiliki kemampuan yang bisa memerintah semua orang. Sedangkan Roxana dia memiliki kemampuan untuk dapat menghilang. Lalu January, ternyata dia memiliki kemampuan untuk mencuri kemampuan orang lain. Itu terbukti ketika dia sedang menyentuh Roxana. Dia juga terjadilah kedekatan antara January dengan Sam. January sepertinya nggak menyukai saudara kembarnya. Sam ternyata juga bawa handphone cadangan loh, walaupun tadinya dia sudah mengumpulkan HP-nya kepada Mr. James. Namun dia tetap mengendalikan diri agar dirinya tidak membeberkan tentang organisasi rahasia. Keesokan harinya, Sam yang pergi menemui ibunya dikejutkan dengan kemampuan pertahanan ibunya yang sangat mengagumkan. Tidak hanya itu, ada lagi kejutan lainnya ketika ibunya membawa Sam pergi ke ruang bawah. Ternyata itu adalah pusat dari organisasi rahasia ini, di mana di dalam sana terdapat banyak pengawal, juga adanya benda-benda berbahaya yang sudah diamankan. Segera pergi ke penjemputan. Mereka sudah ditunggu oleh Mr. James yang berada di sebuah mobil yang akan mengangkut mereka semua. Mereka diberitahukan bahwa sudah terjadi pembobolan di biro keuangan kerajaan. Dan misi mereka kali ini adalah untuk mengamankan permata mahkota kerajaan. Ketika mereka sedang mengamankan permata tersebut, tiba-tiba Sam melihat ada sekelabat bayangan di atas sana yang dia yakini adalah calon pencurinya. Ternyata orang itu bukanlah pencuri, dia merupakan pelatih renangnya January. Ya, dia hanyalah sebagai pancingan. Dan ternyata ketika mereka kembali, batu mahkota tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya.
Mereka tentunya cemas, begitupun dengan Mr. James yang datang dan merasa kecewa dengan tindakan mereka. Ini hanyalah replikanya saja, dan ini adalah pelatihan untuk mereka berlima, namun mereka gagal. Setelahnya Sam pun menelpon Mike dan mengucapkan permintaan maafnya karena dia tidak datang. Mike tentunya bertanya ada apa, namun Sam belum bisa mengungkapkan. Ketika Sam dan January kembali ke tempat pusat pelatihan, ternyata Sam diculik oleh seseorang. January juga diserang oleh orang itu. Ternyata itu adalah Napi 34 yang memiliki kekuatan telekinesis. Mereka bertiga yang baru datang juga diserang oleh Napi 34 ini. Ternyata Napi 34 ini malah memanggil Sam dengan sebutan kepingan salju, seperti panggilan dari ayahnya Sam ketika Sam masih kecil. Dengan berlari dan menggunakan penglihatannya yang tajam, Sam pun berhasil menemukan lokasi di mana pria itu berada dari atas dan dia pun diserang oleh pria tersebut. Sam juga dilumpuhkan dengan ditindih. Lalu sampai di sini untuk menyelamatkan Sam. Napi ini ternyata berhasil mengalahkan Mr. James dengan menyerang James yang asli. Ternyata Napi 34 ini adalah pamannya Sam. Mr. James lalu dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, sedangkan Napi 34 pun berhasil ditangkap dan ditahan kembali. Sebenarnya ayahnya Sam dulu meninggal bukanlah sebab kecelakaan pesawat, melainkan karena dirinya dibunuh oleh pamannya Sam. Sam memohon kepada ibunya untuk bisa bertemu dengan pamannya yang sekarang sedang ditahan. Ternyata keinginan dari pamannya ini adalah untuk meruntuhkan sistem kerajaan. Sam sempat terfikirkan dengan tindakan bodohnya selama ini, lalu dia pun pergi menemui kakaknya. Sam protes dengan kehidupannya, mengatakan kalau sebenarnya nggak semua orang tahu dengan apa yang dia hadapi. Esok hari pun tiba, terlihatlah Princess Eleanor yang sedang bersiap-siap karena pada hari itu dia akan dinobatkan sebagai ratu yang baru kerajaan. Mereka bertiga sudah ada di sini, namun tidak dengan January yang sekarang sedang berjalan bersama seorang pengawal untuk pergi menjemput Napi 34. Ternyata January merupakan kaki tangannya pamannya Sam. January mencuri kemampuannya Tuma, yaitu bisa memerintahkan semua orang dan mengikuti apa yang ia inginkan. January kembali menemui 3 orang temannya ini, dan dengan kemampuannya yang bisa memerintahkan semua orang, dia pun membawa 3 orang ini ke sebuah tempat. Karena mencurigai apa yang akan terjadi, Mateo pun menggunakan kekuatannya dan menyampaikan sebuah pesan kepada seekor lalat untuk pergi ke tempat di mana Sam berada. Sekarang, Napi 34 yaitu pamannya Sam yang sekarang sudah bebas, dia pun mematikan seluruh sistem keamanan. Disettinglah di alat tersebut di luarnya siapa yang akan dimasukkan ke dalam alat tersebut. Ternyata dia menyeting kalau yang akan masuk ke alat itu adalah keluarga kerajaan. Bisa-bisa nantinya semua keluarga kerajaan akan dibuat menghilang. Lalu Sam berusaha untuk mencari pertolongan ke tempat sahabatnya itu Mike. Sam menceritakan semuanya dan berkata jujur tentang pelatihannya selama ini bukanlah pelatihan kelas musim panas, melainkan itu adalah organisasi Sam akhirnya berhasil ternyata itu semuanya lah jebakannya Sam dan Mike. January pun diserang. Setelahnya Sam dan Mike pun pergi menyelamatkan 3 orang temannya yang sekarang sedang ditahan. Ternyata benar dugaannya Sam ketika dia melihat alat-alat yang berada di sana. Alat yang hilang adalah alat untuk menangkap seseorang berdasarkan DNA yang tertulis di luarnya. Alat itu akan digunakan oleh pamannya untuk menangkap semua keturunan kerajaan, yaitu dimulai dengan Sam yang mencegah pamannya sebelum hal itu terjadi. Kap oleh Sam dan dia pun terjun ke bawah sana. Ternyata semua itu sudah diantisipasi dengan Mateo yang berada di bawah dan menahan laju jatuhnya Sam. Tabung itu sekarang dipegang oleh Mike yang berada di langit-langit, sedangkan Sam berada di luar menutup pintunya. Sam harus tetap berada di luar ruangan, karena dengan begitulah tabung tersebut bisa dibuka sehingga yang akan masuk ke dalam tabung itu hanyalah pamannya semata. Dan karena alat tersebut sudah disetting untuk menyerap seluruh anggota kerajaan, dan yang berada di dalam ruangan tersebut hanyalah pamannya Sam yang juga merupakan keturunan raja. Sekarang kakaknya Sam sudah resmi dinobatkan sebagai ratu yang baru. Lalu pada keesokan harinya mereka semua pun resmi menjadi anggota organisasi rahasia untuk anak kedua dari keturunan bangsawan. Mereka diberikan pin khusus yang menjadikan penanda kalau mereka sudah bergabung. Lalu setelahnya kakaknya Sam pun berterima kasih kepada Sam karena berkat Sam dan teman-temannya acara penobatan berhasil diamankan. Dia pun menyadari bahwa keinginannya dan tugasnya adalah untuk melindungi ibunya, kakaknya, dan kerajaan ini. Putri Eleanor yang sekarang menjadi ratu membuat kebijakan yang baru. Dia juga memutuskan akan didirikannya sebuah parlemen. Ya, parlemen yang berisikan wakil-wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat.